Oke, welcome back kembali ke dalam bahasan kita tentang Python untuk MS Excel. Pada video course ini kita akan mengupas pencontoh kasus penggunaan fungsi. Jadi selama kita memiliki sebuah rumus atau formula bagaimana data-data angka diolah, maka sebenarnya kita bisa dengan leluasa membuat fungsi-fungsi apapun. Misalnya Anda bisa membuat fungsi untuk menghitung jumlah tabungan Anda kalau ditabung di dalam sebuah bank dengan bunga tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu pula. Intinya Anda harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan rumus-rumus seperti itu ada banyak di internet. Misalnya, Anda bisa temukan rumus seperti ini. Jumlah tabungan uang di bank setelah N bulan. N bulan ini tinggal diisi apakah selama 7 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Dan dari situs Brandly ini kita bisa melihat semacam ilustrasi. Misalnya, Rudi menabung di bank sebesar 1,4 juta. Dan suku bunganya adalah 15% setahun, dan tabungan Rudi setelah 7 bulan adalah, maka kita bisa membreakdown variabel-variabelnya. Misalnya uangnya sekian, kemudian bunganya sekian, dan dalam jangka waktu sekian. Maka di sini diperoleh berapa besarnya bunga yang didapat, dan kemudian jadi berapa tabungan tersebut. Nah, dengan rumus seperti ini yang tertera pada situs Brandly, kita bisa mengubahnya dalam bentuk sebuah fungsi. Jadi kita dapat menduplikasi rumus ini dan kita dapat menulisnya dalam bentuk perintah-perintah pada Python. Coba kita buat, kita klik kanan dan lantas New File, kita buat dengan nama file tabungan.py. Maka di sini kita membutuhkan input terlebih dahulu. Kalau kita pelajari di sini ada cara bagaimana kita menginput. Jadi di sini ada print dan input. Kita copy saja dan kita taruh di sini. Masukkan jumlah uang yang akan ditabung. Yang akan ditabung seperti ini. Sebut saja kita beri nama uang dan nanti akan tersimpan di dalam variabel uang, berapapun itu. Lantas, pertanyaan kedua adalah, berapa bunga per tahun? Persen, artinya nanti pengguna harus memasukkan angka yang nanti akan dikonversi menjadi persentase. Jadi misalnya kalau di sini pada contoh Brandly, angkanya adalah 15% atau 15/100 dalam setahun. Kemudian pertanyaan yang terakhir, oke, di sini kita simpan bunga sama dengan input. Lantas yang terakhir, berapa bulan akan ditabung? Dan kita simpan dalam variabel dengan nama bulan. Oke, di sini kita akan olah. Nah, untuk mengolahnya kita buat function di bagian atas dengan nama hitung bunga seperti ini. Lantas apa yang akan kita butuhkan? Yang akan kita butuhkan adalah jumlah uangnya, kemudian bunga, dan bulan. Kita singkat seperti ini saja dan kemudian kita lakukan penghitungan. Pertama-tama, bagaimana cara menghitung bunganya? Kalau kita lihat rumusnya, di sini kita akan cek N per 12 kali P kali M. Jadi, lamanya waktu 7 katakanlah, atau 15 atau 12 katakanlah, kalau setahun adalah 12, 12 per 12 dikalikan besarnya bunga dikalikan jumlah uangnya. Jadi kalau disimulasikan, kita bisa ketik seperti ini, return, dan kemudian BLN-nya, lamanya waktu, bulan dibagi 12, dikalikan, bunganya berapa? Bunganya adalah B per 100. Jadi per 100 itu artinya persen. Kalau nanti diisi 10, maka 10%. Dikalikan jumlah uang. Oke, kita sudah menulis rumus untuk mendapatkan besarnya bunga. Sekarang kita akan coba untuk menghitung bunganya saja. Jadi, kita akan print besarnya bunga adalah, dan kita tampilkan hasilnya, hitung bunga, kemudian uangnya berapa? Uang
Bulannya berapa? Bulan. Oke, bulan terakhir. B adalah bunga. Bunganya berapa? Dan bulannya berapa? Jadi uangnya seberapa besar, kemudian bunganya berapa persen, lantas disimpan selama berapa bulan. Kalau sudah, kita akan simpan dan kita jalankan. Kita ketik Python tabungan.py. Oke, kita hentikan dulu, ada kesalahan. Kesalahan yang paling utama adalah di sini, seperti yang telah dibahas pada video course sebelumnya, semua data ini nanti akan disimpan ke dalam variabel ini dalam bentuk string, dan kita harus mengubahnya menjadi angka. Maka kita akan ubah tipe datanya. Nah, yang penting lagi, ketika kita bekerja dengan menggunakan uang, hasilnya mungkin pecahan. Maka kita tidak mengubahnya menjadi angka bulat, tetapi diubah menjadi angka pecahan atau float. Maka kita bisa ketik seperti ini. Float uang. Kemudian bunga sama dengan float bunga. Bulan sama dengan float bulan. Jadi setelah data itu diinput ke dalam masing-masing variabel, maka semua data itu, data teks akan diubah menjadi angka pecahan. Baru ini bisa dihitung. Kita jalankan Python tabungan.py. Baik, untuk mencocokkan hasilnya, kita cek pada contoh kasus Brandly. Jadi uangnya adalah 1.400.000. Kita ketik di sini. 1.400.000. Bunganya 15%. Kita ketik 15. Dan kemudian berapa bulannya? Kalau kita lihat di sini, 7 bulan. Maka kita isi 7. Tekan tombol Enter. Besarnya bunga adalah sekian, 122.499. Kita lihat di sini, 122.500. 122.500 adalah pembulatan. Kalau kita ingin mendapatkan hasil realnya, sebenarnya hasilnya adalah 122.499,99. Coba dicek di sini. 122.499,99. Kalau hasilnya ini akan Anda bulatkan, maka Anda bisa gunakan in. Jadi hasil penghitungannya kita jadikan integer. Coba kita ulang. Python tabungan.py. Uangnya 1.400.000, kemudian bunganya 15%, berapa bulan adalah sebanyak 7 bulan. Tekan tombol Enter, maka kan 122.499. Selisih 1 perak karena tidak ada pembulatan di dalam kode program ini. Tidak ada pembulatan ke atas. Oke, kita sudah mendapatkan besarnya bunga. Lantas tugas kita berikutnya, jika mau kita bisa tambahkan dengan tabungan yang sudah kita tambahkan ini. Jadi kita buat secara praktis saja, yaitu jumlah sama dengan ini, kita cut, fungsi hitung bunganya kita taruh di sini. Nah, fungsi hitung bunga ini untuk mendapatkan nilai bunga. Kemudian ditambahkan dengan uang. Lantas, kalau sudah besarnya bunga dan tabungan adalah kita taruh variabel jumlah. Oke, kita ulang. Python tabungan.py. Jumlahnya 1.400.000, bunganya 15%, dan selama 7 bulan. Maka uangnya menjadi 1,522499. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan bunga dan tabungan setelah berapa bulan dengan menggunakan penulisan function di dalam Python.